Bab 24. Edgar membaringkan Zalea di tempat tidurnya, diusapnya mata sang istri yang terlihat sembab. Ia merasa gagal menjadi suami untuk Zalea, karena telah meninggalkannya hanya untuk urusan dunianya. Sekarang Edgar tahu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seorang ibu, rasanya berkali lipat dibandingkan saat ia diberitahu kalau ibunya sendiri sudah wafat, dan dimakamkan sejak usianya masih kecil. Jika aku berada di posisimu pastinya aku akan sangat terpukul. Baru kali ini aku merasakan dadaku sesak seperti tertimpa bebatuan yang begitu besarnya. Aku juga kehilangan seorang ibu. Namun, aku tidak tahu bagaimana badannya terbujur kaku, bahkan rupanya pun saat itu aku tak tahu. Ternyata sesakit ini Lea, aku juga menganggap mertuaku sebagai ibu kandungku sendiri. Aku melihat proses pengobatannya, tanpa kau ketahui dia sudah lama ingin menyerah, tetapi aku terus mendorong semangat untuknya, agar tetap bertahan demi kalian. Ucap Edgar menatap Zalea sendu. Ceklek. Pintu kamar Zalea terbuka, dilihatnya Cindy dan juga Indah masuk ke dalam kamar. Mereka berdua berjalan mendekati ranjang di mana Zalea dibaringkan. Edgar langsung mengusap air matanya dengan kasar, takut dilihat oleh Indah maupun adik iparnya. Menangislah, Momi tahu kau juga sama-sama merasa kehilangan. Ucap Indah memegang tangan Edgar. Aku kehilangan seorang ibu, dan ini untuk yang kedua kalinya. Aku memang tidak becus menjaga ibu, Hicks. Sesal Edgar. Air mata yang ia sembunyikan akhirnya tumpah juga di hadapan Indah. Edgar menangis karena merasa gagal menjadi menantu yang baik untuk ibu mertuanya. Kau sudah berhasil, setidaknya kau bisa membuat Naraya lebih banyak waktu untuk Lea dan Nathan. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri, kau harus lebih kuat lagi, karena Lea dan Nathan membutuhkanmu. Ucap Indah mengusap air mata Edgar. Kakak, Momi benar. Ibu Naraya pasti bangga dan merasakan tenang, karena kedua anaknya berada di tangan yang benar. Apa jadinya jika ia meninggalkan kedua anaknya di tangan ayahnya? Kau bisa membayangkan bagaimana hancurnya masa depan keduanya. Tambah Cindy mengusap pundak kakak iparnya. Zalea mulai menggerakkan tangannya. Bola matanya mengerjap-erjap menyesuaikan cahaya lampu yang masuk ke dalam matanya. Menyadari Zalea sudah sadar, Edgar langsung mengusap air matanya dengan cepat. Zalea mengubah posisinya menjadi duduk, dia mulai mengingat kejadian sebelum ia tak sadarkan diri. Sedetik kemudian buliran air matanya kembali turun dengan begitu derasnya. Edgar langsung mendekap tubuh Zalea ke dalam pelukannya. Dia harus kuat di hadapan Zalea tanpa harus memperlihatkan air matanya. Tenanglah, ada aku di sini. Ucap Edgar lembut. Kenapa ibu tega ninggalin Lea? Kenapa om? Kenapa? Lirih Zalea. Dengarkan aku. Ikhlaskan ibu pergi. Setelah dia pergi ia tidak perlu merasakan sakit lagi. Kau juga melihat bagaimana ibu bertahan hidup di tengah banyaknya obat-obatan, banyaknya suntikan dan rasa sakitnya kemoterapi. Apa kau akan tega melihat ibu terus-terusan seperti itu? Dengan kau ikhlas, ibu akan tersenyum bahagia karena langkahnya menemui sang pencipta tidak tertahan. Ucap Edgar. Sulit om, sangat berat untuk itu. Apakah aku bisa ikhlas? Kenapa harus ibu? Kenapa? Huhuhu. Ucap Zalea melemah. Edgar membelai surai Zalea, dia memberikan isyarat kepada Indah dan Cindy untuk meninggalkan mereka berdua. Indah dan juga Cindy paham akan isuarata Edgar, mereka berdua pun keluar dari dalam kamar Zalea memberikan ruang untuk keduanya. Di kamar Nathan. Adele masih setia menunggu Nathan sadarkan diri. Dia membelai rambut Nathan dan juga mengusap sisa air mata di wajah Edgar.
Albert masuk ke dalam kamar. Nathan membawa si kembar yang merengek minta susu. Adele segera mengambil alih si kembar untuk diberikan ASI, sedangkan Albert mengunci kamar Nathan, agar tidak ada yang masuk, dan melihat istrinya yang tengah menyusui si kembar di kiri dan kanannya. Tak lama kemudian Nathan melenguh, si kembar yang sudah tertidur pun langsung dipindahkan oleh Albert di samping Nathan. Adele membantu Nathan untuk duduk, dia mengambilkan segelas air minum kepada Nathan. Nathan langsung menenggak air minum tersebut sampai habis setengahnya. "Hicks, aku mau ketemu ibu," lirih Nathan. "Aku akan membawamu menemui ibumu untuk yang terakhir kalinya, tapi sebelum itu, maukah kau mendengarkan ucapanku? Supaya kau lebih tenang," ucap Adele lembut. Nathan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Adele mengusap pipi Nathan sebelum ia mengeluarkan suaranya. "Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya kini Ibu Naraya sudah tiada. Ibu Naraya pernah memberikan pesan padaku, jika suatu saat ia sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dia tidak mau kalian bersedih. Nathan, ikhlaskan ibu ya. Aku tahu ini berat untuk kalian berdua, tetapi dengan kalian ikhlas semua itu akan memudahkan Ibu Naraya menuju ke surganya Sang Pencipta. Kau juga tahu bagaimana menderitanya ibumu, kau juga tahu seperti apa sakit yang diderita ibumu, sejauh ini dia sudah bertahan untuk kalian sebagai anaknya. Sekarang dia sudah tenang, tidak merasakan sakit di tubuhnya, bahkan tidak perlu meminum obat yang sebegitu banyaknya, dia juga tidak perlu merasakan sakit saat kemoterapi, dia juga tidak akan menerima kekerasan dari bapakmu lagi. Tugasmu hanyalah mendoakan ibumu, wujudkanlah apa yang ia impikan, dan apa yang ia inginkan dari kalian sebagai anaknya, tidak perlu berlarut dalam kesedihan. Ingat, kami akan selalu ada untuk kalian baik suka maupun duka. Jelas Adele. Anggaplah kami sebagai kakak, anggaplah Momi Indah dan juga Dedi Rio sebagai orang tuamu. Tambah Albert. Nathan menundukkan kepalanya sambil menangis. Adele dan Albert memeluk tubuh Nathan memberikan kekuatan pada anak lelaki yang kini tengah rapuh. Nathan menangis pilu dalam dekapan Adele dan Albert, sampai beberapa saat kemudian ia tenang dan tangisnya pun mulai mereda. Aku ingin melihat ibu, Hicks," ucap Nathan terbata. "Baiklah, aku akan membawamu keluar. Dinda, kau jaga si kembar takutnya mereka menangis," ucap Albert. "Baik, Kakanda," sahut Adele. Albert mengajak Nathan keluar dari dalam kamarnya. Begitu pintu terbuka terdengar lantunan suara orang-orang yang mengaji, mendoakan Naraya sebelum dikebumikan. Langkah Nathan terhenti dan mematung di tempatnya. Albert meraih tangan Nathan dan memberikan isyarat padanya kalau semuanya baik-baik saja. Di tengah ramainya orang-orang yang mendoakan ibunya, netra Nathan hanya tertuju pada kain yang digunakan untuk menutupi tubuh ibunya. Dia berusaha kuat, karena tak mau membuat ibunya kecewa. Sebagai anak lelaki dia tidak boleh lemah, begitulah pikirnya. "Boleh aku membuka kainnya?" tanya Nathan dengan tatapan kosong. "Boleh, tetapi kau harus kuat," jawab Albert. Nathan berjalan mendekat ke arah jenazah ibunya. Dia duduk tepat di sebelah tubuh ibunya. Perlahan ia membuka kain yang menutupi wajah sang ibu, wajahnya yang dingin dan pucat serta mata yang sudah tertutup. Nathan mencium seluruh wajah ibunya untuk terakhir kalinya. Dia tetap menahan tangisnya yang seakan ingin pecah saat itu juga. "Ibu, maafkan Nathan yang tidak bisa menjaga ibu selama nafas ibu masih berhembus." Nathan janji, suatu saat Nathan akan menjadi seorang pria yang sukses seperti apa yang ibu harapkan.
Tenang di alam sana ibu, Nathan sayang ibu meskipun ibu telah tiada, batin Nathan. Nathan kembali menutup kainnya, dia menengadahkan kedua tangannya mendoakan ibunya. Beruntung air matanya masih tetap ia pertahankan, Albert dan yang lainnya menatap salut pada ketegaran Nathan. Zalea kini sudah lebih tenang, Edgar mengusap air mata sang istri menggunakan telapak tangannya. Zalea mengatur nafasnya agar sesak di dadanya berkurang, Edgar menyodorkan segelas air pada Zalea yang langsung ditenggaknya sampai habis. Ikhlaskan ibu, jangan persulit langkahnya. Kami di sini tetap menjadi bagian keluargamu, tidak ada yang dibedakan di sini. Kau harus tetap kuat menghadapi kenyataan yang ada, pahit manisnya kehidupan telah Tuhan ukur untuk setiap makhluknya. Kau masih memiliki Nathan yang butuh dukunganmu, tiada kata lain selain ikhlas walaupun sulit, karena sebesar apapun usahamu untuk membuat ibumu kembali, itu akan menjadi sia-sia karena pemiliknya sudah mengambil haknya. Ucap Edgar. Aku ingin menemui ibu, setidaknya ini untuk terakhir kalinya. Pinta Zalea. Baik, aku akan mengantarmu. Ucap Edgar. Edgar membantu Zalea berdiri dari duduknya, dia menuntun Zalea keluar dari dalam kamarnya. Begitu pintu terbuka, Zalea bisa melihat ramainya orang-orang yang mengaji, fokusnya teralihkan melihat adik lelakinya tengah duduk mendoakan sang ibu telat di sampingnya. Sebelum kembali melangkahkan kakinya, Zalea menghela nafasnya panjang. Edgar mengusap bahu Zalea memberikan kekuatan padanya, dengan langkah yakin Zalea berjalan mendekat ke arah jenazah ibunya. Dia duduk di samping sang ibu, membuka kain penutup yang menutupi tubuh yang sudah terbujur kaku. Zalea mengusap wajah yang selalu membuatnya tenang, sang pelindung, pelipur lara dikala ia gundah gulana. Air matanya seakan habis tak tersisa, dikecupinya wajah sang ibunda tercinta untuk terakhir kalinya, bahkan ia menempelkan bibirnya di pipi Naraya dengan waktu yang cukup lama. Dirasa sudah cukup, ia kembali menutup kainnya, Zalea perlahan mundur ke belakang mendoakan ibunya. Berhubung anggota keluarga dari Naraya sudah berkumpul, Naraya dimasukkan ke dalam keranda untuk disolatkan. Beberapa menit kemudian, semua orang kini tengah berjalan mengantarkan Naraya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Zalea dan Nathan masing-masing memegang figura dan juga bunga untuk sang ibunda. Proses pemakaman berjalan dengan lancar, Zalea menaburkan bunga di atas gundukan tanah diiringi dengan tangisnya. Berbeda dengan Nathan, dia lebih tabah daripada yang diperkirakan, entah apa yang membuatnya tabah yang lainnya pun penasaran. Semua anggota keluarga kembali ke rumah Naraya. Rumah yang tadinya ramai para pelayat pun kini sangat terasa sepi. Zalea duduk menatap kosong ke arah depan, dia tak mengeluarkan suara maupun menangis lagi. "Lea, jangan melamun," tegur Adele. Lamunan Zalea pun langsung buyar begitu mendengar suara Adele, dia menatap ke arah Adele yang tengah menatap ke arahnya. "Mau kau melamun selama bertahun-tahun pun tidak akan merubah segalanya, menangis boleh. Tetapi jika berlarut-larut pun tidak baik, bukan hanya kau saja yang kehilangan, kami juga merasakan kehilangan yang amat sangat dalam." Ucap Adele. "Iya kak, aku akan membiasakan diri tanpa ibu, ya meskipun itu berat." Ucap Zalea. "Aku berbicara seperti itu karena aku sayang padamu, aku tidak ingin kau sampai jatuh sakit, begitupun Nathan kau mengerti." Tegas Adele. "Terima kasih kak," sahut Zalea. Bawa Lea istirahat di kamarnya. Tita indah." "Baik mom," sahut Edgar. Edgar membawa Zalea masuk ke dalam kamarnya, baru kali ini Edgar melihat Zalea serapuh ini.
Istirahatlah, nanti akan aku bangunkan begitu pengajian dimulai. Ucap Edgar. Terima kasih Om, sahut Zalea. Aku akan keluar sebentar, kalau kau butuh sesuatu panggil saja aku. Ucap Edgar. Zalea menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Edgar menyelimuti tubuh Zalea sebelum ia keluar dari kamarnya. Zalea perlahan menutup matanya yang perih karena terlalu lama menangis. Edgar menutup pintu kamarnya dengan perlahan agar tak mengganggu Zalea. Di kamar yang lain, di hadapan orang lain mungkin Nathan terlihat tabah, tetapi jika di kamarnya sendiri dia menangis memeluk foto ibunya. Ibu, Nathan janji akan sukses. Nathan mau jadi dokter, agar bisa mengobati banyak orang. Doakan Nathan dari atas sana ya Bu. Gumam Nathan. Beberapa menit kemudian, tangisan Nathan perlahan mulai mereda, matanya pun mulai tertutup dan menjelajahi alam mimpinya. Rindu yang paling menyakitkan di dunia ini adalah merindukan sosok yang paling berharga di hidup kita, tetapi tak bisa memeluknya secara nyata, hanya bisa diungkapkan dengan kata dan juga untayan doa.